Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya Najmi Nauri akan membahas penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. Nah, sebelum itu saya membahas tentang penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. Saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takul ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masir ilal mustad'afina minal rijali wal linnas nisa'i wal wildani la yastati'una hillatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragama katsiran wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang di tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum
sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, setelah saya membacakan Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100, saya akan menjabarkan penafsiran dari ayat 97 sampai dengan 100. Makna penafsiran dari ayat An-Nisa ayat 97 ini adalah, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah adalah seorang sahabat yang sangat taat dan rajin dalam beribadah. Namun pada suatu hari ia melakukan kesalahan dengan memberikan sumpah palsu. Ketika Abu Lubabah menyadari kesalahannya, ia merasa sangat menyesal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia kemudian pergi ke Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kesalahannya. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Abu Lubabah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal kebaikan untuk menebus kesalahannya. Ayat ini kemudian diturunkan untuk menjelaskan tentang hukum orang yang melakukan kesalahan dan ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pun menjelaskan tentang hukuman orang yang melakukan kesalahan dan ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang derajat orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya penafsiran Al-Quran surah An-Nisa ayat 98, yang mana penafsirannya berisi tentang adapun dalam juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sangat rajin dan taat dalam beribadah. Namun pada suatu hari ia merasa khawatir tentang nasib orang-orang yang tidak dapat berhijrah ke Madinah karena berbagai alasan. Umar bin Khattab kemudian pergi kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kekhawatirannya. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak dapat berhijrah ke Madinah karena berbagai alasan, asalkan mereka memiliki niat yang baik dan tidak melakukan kesalahan. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang hukum orang-orang yang tidak dapat berhijrah ke Madinah karena berbagai alasan, seperti orang-orang yang lemah, anak-anak, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa orang-orang tersebut asalkan mereka memiliki niat yang baik dan tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya penafsiran ayat 99, yakninya ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah seorang Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun adalah seorang sahabat yang rajin dan taat beribadah. Namun pada suatu hari ia merasa khawatir tentang nasib orang-orang yang tidak dapat berhijrah ke Madinah karena berbagai alasan. Dan makna ayat ini juga menjelaskan dapat diartikan sebagai penghiburan bagi orang-orang yang tidak dapat berhijrah ke Madinah karena berbagai alasan, namun mereka memiliki niat yang baik dan tidak melakukan kesalahan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa orang mereka dan akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Selanjutnya penafsiran ayat 100 dari Quran surah An-Nisa, yang mana menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sangat taat dan rajin dalam beribadah. Namun pada suatu hari ia merasa ragu-ragu tentang hukum orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kemudian mati di jalan Allah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian pergi kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan keraguannya.
Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kemudian mati di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ayat ini juga menjelaskan hukuman orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kemudian mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kemudian mati di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai penghiburan bagi orang-orang yang berhijrah ke Madinah dan kemudian mati di jalan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada mereka dan bahwa mereka telah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya menjabarkan penafsiran Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100, di sini dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat kita ambil atau kita petik pelajaran dari Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100, yang mana pentingnya membangun karakter. Menekankan pentingnya membangun karakter yang baik seperti kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Hal ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini yang menekankan pentingnya membangun karakter yang baik pada siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ayat 97 sampai dengan 100 juga menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Hal ini sangat relevan dengan pendidikan saat ini yang menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis pada siswa. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Ayat ini juga menekankan pentingnya membangun keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan. Adapun implikasi dalam praktik pendidikan, yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang aktif. Begitu pentingnya menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, debat, dan proyek. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan guru. Ayat ini juga mengembangkan pentingnya mengembangkan kemampuan guru dan mengajar dan membangun karakter siswa. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, itu yang dapat saya jabarkan dalam penafsiran ayat Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. Dan di sini semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dalam arti dari ayat dan surah dari Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai dengan 100. Sampai di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.